Keseimbangan benda tegar. Jenis-jenis keseimbangan. Jenis-jenis keseimbangan ada 3. Yang pertama, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda. Jika dipengaruhi oleh gaya luar, maka benda tersebut akan segera kembali ke posisi semula. Misalkan sebuah kelereng yang diletakkan di dalam mangkok. Saat kelereng tersebut digerakkan, maka kelereng akan kembali lagi ke posisi semula yang berada di tengah-tengah mangkok. Yang kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan labil merupakan keseimbangan yang dialami benda. Jika diberi sedikit gangguan, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke posisi semula. Misalkan sebuah kelereng yang didorong dari atas, maka kelereng tersebut tidak akan kembali lagi ke posisinya semula. Yang ketiga, keseimbangan indiferen atau keseimbangan netral. Merupakan keseimbangan yang dialami benda. Jika diberi sedikit gangguan, maka benda tersebut tidak akan mengalami perubahan titik berat benda. Misalkan sebuah kelereng yang digelindingkan pada permukaan yang datar. Titik berat kelereng atau titik berat benda tidak akan berubah. Penerapan keseimbangan benda tegar. Yang pertama, perhitungan bola menggelinding pada bidang datar. Saat bola menggelinding, bola akan mengalami 2 buah gerakan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk gerak translasi, persamaannya F gaya kurangi gaya gesek sama dengan massa kali percepatan, dan N kurang M kali G sama dengan 0. Untuk gerak rotasinya, tau sama dengan I kali alpha. Untuk mencari persamaan gaya gesek, F sama dengan I kali alpha per R, atau F sama dengan I dalam kurung A per R kuadrat. Percepatan tangensialnya, A sama dengan F per M tambah 1 per R kuadrat, atau A sama dengan F per M kali 1 tambah K. Percepatan sudutnya, alfa sama dengan A per R. Keterangannya, F adalah gaya, satuannya Newton, F kecil gaya gesek, satuannya Newton, M massa, satuannya kilogram, A percepatan benda, meter per sekon kuadrat, N adalah gaya normal, satuannya Newton, G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter, I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, dan alfa adalah percepatan anguler, satuannya radian per sekon kuadrat. Yang kedua, perhitungan bola menggelinding pada bidang miring. Pada bidang miring, terdapat beberapa gaya, yaitu gaya Newton dan gaya gesek. Untuk gerak dalam arah normal atau gaya ke atas, N kurang M kali G kali cos theta sama dengan 0. Theta adalah sudut antara bidang miring dan bidang datarnya. Gerak sepanjang bidang miringnya saat benda mengalami atau menggelinding pada bidang miring, M G sin alpha min F sama dengan M kali A. Min F itu karena gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gerak rotasinya
atau sama dengan I kali alfa. Kecepatan benda di dasar bidang miring setelah menggelinding, F sama dengan akar 2 kali GH per 1 tambah K. N adalah gaya normal, F gaya gesek, M massa, A percepatan benda, G percepatan gravitasi, tau momen gaya, I momen inersia, alfa percepatan anguler, V kecepatan benda di bidang miring, dan K adalah bilangan real dari rumus inersia benda. Jadi untuk K berbeda-beda tergantung dari jenis benda yang bergerak pada bidang miring tersebut. Yang ketiga, momen sudut. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki benda yang melakukan gerak rotasi. Persamaannya L sama dengan M kali V kali R, atau L sama dengan I kali omega. L adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. M adalah massa benda, kilogram. V kecepatan meter per sekon. R jari-jari lintasan meter. I momen inersia, kilogram meter kuadrat. Dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Hukum kekekalan momentum sudut. Bunyi hukum kekekalan momentum sudut adalah jika resultan momen gaya yang bekerja pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi sama dengan 0. Persamaannya, sigma L sistem sama dengan 0. Nah, dalam hal ini, sigma L sebelum perubahan akan sama dengan sigma L setelah perubahan. Jadi, L sama dengan L aksen. Untuk L satuannya I kali omega, sehingga L sama dengan L aksen, yaitu I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Contoh soal. Sebuah partikel yang sedang bergerak rotasi mempunyai momen inersia 4 kg meter kuadrat dan kelajuan sudut 2 radian per sekon. Jika kelajuan sudut partikel berubah menjadi 4 radian per sekon, maka momen inersia partikel berubah menjadi pembahasannya. Yang pertama kita harus cari yang diketahui. Yang diketahui pada soal, I momen inersia sama dengan 4 kg meter kuadrat, omega 1, 2 radian per sekon, omega 2, 4 radian per sekon. Jadi untuk omega 1, omega 2 boleh digunakan simbol apa aja. Kalau mau menggunakan omega dan omega aksen, terserah. Yang ditanya adalah I2 atau momen inersia setelah perubahan. Untuk persamaan yang digunakan, I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Karena di sini saya menggunakan I1, omega 1, I2 dan omega 2, maka persamaannya menjadi I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kita masukkan angkanya, I1 4, omega 1 2, I2 yang kita tanya, dan omega 2 adalah 4. 8 sama dengan 4 kali I2. I2 sama dengan 2 kg meter kuadrat. Jadi, momen inersia setelah perubahan adalah 2 kg meter kuadrat. Soal yang kedua, sebuah bola berongga bermassa 10 kg berjari-jari 70 cm menggelinding di atas bidang datar karena dikenai gaya 14 Newton. Tentukan momen inersia, percepatan tangensial tepi bola, percepatan sudut bola,
gaya gesek bola dengan bidang datar, serta besarnya torsi yang memukul bola. Pembahasannya, yang diketahui di soal adalah massa benda. Massa benda 10 kg, jari-jari 70 cm, dan kita konversikan ke meter menjadi 0,7 meter. Untuk gaya 14 Newton. Yang ditanya I, momen inersia benda. Yang kedua A, percepatan tangensial tepi bola. Lalu alfa, percepatan sudut bola. F kecil, gaya gesek antara bola dengan bidang datar, dan tau atau torsi. Untuk yang pertama, momen inersia bola. Untuk bola berongga, persamaan momen inersianya adalah I sama dengan 2/3 kali mr kuadrat. 2/3 kali 10 kali 0,7 kuadrat. Hasilnya 3,27 kg meter kuadrat. Yang kedua, percepatan tangensial tepi bola. A sama dengan F per M tambah I kali R kuadrat. Kita masukkan semua angkanya, F-nya 14, M-nya 10, R-nya 0,7 kuadrat. Lalu hasil akhirnya 0,82 meter per sekon kuadrat. Atau kita bisa gunakan rumus yang kedua, A sama dengan F per M kali 1 tambah K. F-nya 14, M-nya 10, kali 1 tambah K itu 2/3. Jadi pada rumus momen inersia sebelumnya, untuk bola berongga, persamaannya adalah I sama dengan 2/3 M kali R kuadrat. Untuk K di sini, K merupakan bilangan real pada momen inersia yang diperoleh pada rumus momen inersia benda. Karena ini bola berongga, maka bilangan untuk mengganti K adalah 2/3. Sehingga persamaannya menjadi 14 per 10 kali 1 tambah 2/3, sehingga hasil akhirnya akan mendekati dengan yang di atasnya, 0,83 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, mencari percepatan sudut bola atau alfa. Alfa sama dengan A per R. A yang kita dapatkan adalah 0,82 atau 0,83. Jadi kita ambil satu angka di belakang koma biar sama. Itu kita pakainya 0,8. Sehingga alfa sama dengan 0,8 per 0,7. Hasilnya 1,14 radian per sekon kuadrat. Selanjutnya, mencari gaya gesek. F kecil sama dengan I kali alfa per R. I yang kita dapatkan 3,27 kali alfa 1,14 per R 0,7, sehingga hasilnya 5,328 atau bisa disederhanakan menjadi 5,33 Newton, satuannya Newton. Yang terakhir, mencari besarnya torsi atau tau. Tau itu persamaannya I kali alfa. Tau sama dengan I-nya kita dapatkan 3,27, alfanya 1,14, sehingga hasilnya 3,73 Newton meter. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan dihubungi melalui WhatsApp. Terima kasih.